Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rizani Ruwahida dari D4TU5A dengan NRP 0919040018. Baik, di sini saya akan kembali mengulang penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Agus Kumaidi selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah SKADA. Nah, pada video kali ini adalah mengulang terkait penjelasan beliau untuk video beliau yang ketiga, yakni bagaimana cara memilah data dengan data lebih dari 2. Kemudian data-data tersebut ditampilkan pada interface dari Visual Studio. Nah, di sini saya sudah membuat persis seperti yang sudah ditentukan atau yang sudah diajarkan beliau. Kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana saja proses-prosesnya. Jadi yang pertama adalah kita ke program Arduino dulu. Kemudian di sini kita tambahkan yang tadinya hanya ada integer data random sama dengan random 0,1023 ini, kita tambahkan data lagi, yakni integer data random 2 dengan nilai 100,200. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mengirimkan data-data ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita menambahkan tipe data string. Kemudian data underscore kirim, string data random plus kemudian ada simbol atau kita tambahkan titik koma di sini. Nah, titik koma di sini fungsinya apa? Nah, jadi titik koma di sini adalah sebagai pembatas dari kedua data kita tadi. Selanjutnya data yang kedua adalah data random 2 ini. Oke, setelah sudah seperti ini, maka kita bisa verify dari program. Program-program ini diverifikasi dulu, kemudian ketika sudah selesai terverifikasi, kita pastikan dulu di sini board sudah terhubung pada Arduino atau Genuino Uno. Selanjutnya untuk untuk port atau COM, kita pastikan dulu di sini sudah terhubung pada COM dari Arduino yang kita gunakan ya. Oke, setelah seperti ini kita bisa langsung upload ya teman-teman. Oke, ketika uploadnya sudah selesai, kita bisa klik serial monitor, maka data akan ditampilkan di sini. Nah, di sini data pertama adalah yang ini teman-teman. Data yang muncul pada kolom pertama ini. Ini merupakan data pertama. Selanjutnya ada pembatas, yakni titik koma. Dan kemudian ada data yang kedua ini. Seperti itu. Nah, tampilan seperti ini akan kita interfacekan pada Visual Studio. Oke, kita close. Kemudian kita menuju ke Visual Studio-nya ya teman-teman. Oke, di sini kita ke desain. Nah, di desain ini tadinya pada materi kedua hanya ada data masuk 1. Nah, selanjutnya di sini saya tambahkan data masuk lagi. Jadi yang tadinya hanya ada data masuk, saya ganti namanya menjadi data masuk 1, kemudian saya copy paste menjadi data masuk 2. Jangan lupa untuk mengganti label dari kedua ini ya, agar nanti ketika dipanggil bisa sesuai. Oke. Selanjutnya kita beralih ke program ya teman-teman. Nah, di program ini kita menuju ke program timer atau program data masuk. Ini ya. Ini teman-teman. Kita menuju ke program timer. Selanjutnya data masuk ini merupakan variabel penampung. Kemudian kita membuat variabel yang bentuknya dalam array. Nah, variabel array digunakan untuk menampung sebanyak jumlah data yang dimasukkan. Nah, caranya
Gimana? Jadi sebelumnya kita antisipasi dulu ya dengan menambahkan perintah try and catch untuk menghindari kesalahan pada uploading nanti, ketika running nanti. Oke, langsung saja setelah try ini kita masukkan dim data a string, kemudian sama dengan data underscore masuk split. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di Arduino tadi, split ini berfungsi untuk memisahkan data ya. Jadi, secara otomatis data yang masuk nanti akan dipilah oleh program fungsi dari split ini berdasarkan splitter. Mohon maaf. Oke, selanjutnya kita tambahkan lbl underscore data masuk text data 0. Nah, ini merupakan indeks ke-0, maksudnya data random pertama. Selanjutnya, untuk data random kedua ada di data buka kurung 1. Oke. Ketika sudah seperti ini, mungkin bisa kita running ya. Oke, kita coba start ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar. Mohon maaf kalau sedikit lama. Oke, di sini kita masukkan COM sesuai di Arduino yang kita pakai ya. Kemudian baud rate-nya kita isi 9600, klik connect. Oke, indikator lampu sudah menyala, menandakan bahwa dia udah connect ya teman-teman. Nah, ini merupakan data masuk pertama, selanjutnya ini merupakan data masuk kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita beralih pada penjelasan untuk video yang keempat yang sudah dijelaskan Pak Medi, akan kembali saya ulangi di sini. Oke, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai video dari Pak Medi yang keempat ya teman-teman. Oke, tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat mengenai tutorial yang sudah diberikan oleh Pak Medi terkait materi ketiga ya. Nah, ini dilanjutkan dengan materi keempat. Sebelumnya saya ingin perkenalan lagi ya. Perkenalkan di sini saya Dewi Dizani dari T4TU5A dengan NRP 0919040018. Oke, untuk penjelasan materi keempat ini mengenai bagaimana cara mengirim data antar COM. Seperti ketika kita ingin menampilkan data yang ada pada COM 1 ke COM 2. Oke, yang pertama ada kita bisa membuat COM 2 terlebih dahulu. Caranya adalah kita bisa klik komunikasi serial ini, kemudian klik kanan, kita tunggu sebentar. Selanjutnya add, kita pilih add. Oke, ketika sudah, pilih Windows Form. Ini. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini merupakan form kedua, kita tambahkan, kita bisa klik add. Kita tunggu sebentar. Nah, form 2 sudah terbentuk ya teman-teman. Selanjutnya, kita melengkapi form 2 ini dengan progress bar. Nah, seperti apa? Kita bisa klik toolbox. Klik toolbox, selanjutnya pilih progress bar. Progress bar, nah ini. Kita taruh di sini. Selanjutnya,
Oke. Selanjutnya kita ambil label ya untuk melabeli. Kita ambil pada toolbox. Oke, di sini labelnya kita kasih nama progress bar 1. Oke, progress bar 1. Oke, di sini saya pengen tampilannya bagus ya. Oke, text alliance font. Nah, ini fontnya saya ganti aja biar tegas ya warnanya. Oke, kita tunggu sebentar. Saya pengen warnanya hitam banget ya. Selanjutnya kita copy paste ini untuk jadi progress bar yang kedua ya. Ini juga di copy paste. Nah, ini progress bar yang kedua. Oke, kalau sudah seperti ini, ini kita ganti namanya di data binding. Kita cari data binding, name progress bar. pb_random1. Oke, nah lakukan hal yang sama untuk yang kedua ini ya. pb_random2. Oke, seperti ini. Selanjutnya, jangan lupa untuk menentukan batas maksimal dari progress bar yang ada di form 2 ini, form kedua ya. Gimana caranya? Kita klik, oke, ini maksimum 100. Nah, batas maksimalnya harus 100 ya teman-teman. Jangan lebih dari 100. Oke, ini udah 100. Selanjutnya, step yang kedua adalah kita menuju ke program Arduino. Nah, untuk program Arduino-nya sendiri itu masih sama dengan progress yang ketiga, dengan video yang ketiga, tidak merubah apapun ya teman-teman. Selanjutnya, kita kembali lagi ke interface-nya. Ketika tombol connect pada form 1, pada desain pertama, ketika tombol connect ini aktif, maka untuk menampilkan data serial itu menggunakan timer serial. Nah, kita beralih ke program. Ini kita ke timer serial ini ya. Kemudian menampilkan data di program ke progress bar 1. Nah, menampilkan data di progress bar 1 di sini. Gimana caranya? Nah, kita panggil dulu kelasnya. Di mana? Nah, oke. Di sini ya. Kita enter. Selanjutnya kita panggil kelasnya dengan cara form 2. Selanjutnya .pb_random1 value sama dengan val
file underscore buka kurung data pertama kita isi 0 ya. Nah, seperti ini. 2. Nah, kenapa kita memakai file? Karena di sini kita mengubah data dari string menuju ke atau data dari string ke integer ya. Selanjutnya, ketika kita running, maka progress bar 1 ini akan yang ada di form 2 nilainya akan disesuaikan oleh data yang berada di form 1. Jadi di sini ini data yang muncul di sini akan disesuaikan oleh data yang muncul di sini ya. Oke, selanjutnya kapan form kedua akan muncul? Oke. Jadi di form kedua ini akan muncul atau akan tampil ketika tombol ini, ketika label data masuk 1 ini diklik ya. Nah, dengan demikian kita harus memberikan event klik pada label data masuk pertama ini. Gimana caranya? Kita bisa menuju event, kemudian kita tambahkan event klik ya. Klik 2 kali. Nah, di sini selanjutnya kita tulis form 2 form 2 dot show. Oke. Nah, selanjutnya berlaku sama juga untuk ini ya, label data masuk yang kedua. Kita eventkan juga, kita update form dot show. Form 2 dot show. Oke, seperti ini ya. Langsung saja kita bisa running ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita tunggu dulu untuk form kedua agar muncul ya. Kita coba isi com 7 9600 connect. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi sempat ada sedikit kesalahan. Jadi di sini saya sudah menemukan titik kesalahannya teman-teman. Kesalahannya adalah ada beberapa step yang belum kita lakukan. Yang pertama adalah pada pemrograman di form 1. Nah, tadi kita hanya menambahkan untuk random PB random 1 saja, sedangkan untuk PB random kedua belum ditambahkan. Nah, ini sudah saya tambahkan. Kemudian untuk kesalahan kedua, kita belum memanggil data dari form kedua ini. Nah, kita belum memanggil data dari form kedua ini. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita klik form kedua VB Design ya. Kita klik ini 2 kali, maka akan muncul ini. Nah, seperti itu teman-teman. Ternyata ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, mungkin kita bisa mulai start running ya. Klik running, kemudian kita masukkan COM sesuai dengan Arduino yang kita gunakan. Selanjutnya kita tulis baud rate-nya 9600, klik connect. Oke, ada apa ini? COM 7 ya. Oke, klik connect. Nah, baik, untuk warna hijau pada LED ini menandakan bahwa dia udah connect ya teman-teman.
Oke, kita tampilkan progress bar tadi. Caranya adalah kita klik data masuk yang pertama ini. Nah, ini merupakan progress bar yang sudah kita program tadi ya teman-teman. Oke, seperti ini mungkin hasil akhirnya pada video ke-4 dari tutorial Pak Medi ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu atas salah kata yang sudah saya tutorkan tadi, yang sudah saya ucapkan tadi. Untuk penjelasan yang kurang bisa dimengerti atau berbelit-belit, saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.